Para wakil talqin yang saya hormati, para petugas manakib, Bunda Haya, keluarga dan keluarga besar yang memfasilitasi manakiban internasional, yang saya hormati, para ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang sangat istiqomah di dalam manakiban online internasional ini. Keberkahan untuk kita semua, segalanya, selamanya, semuanya. Kita bersyukur bahwa kita hari ini dalam keadaan masing-masing di daerah kita mungkin ada yang hujan besar dan lain sebagainya. Karma barokah abaos untuk keselamatan kebahagiaan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nikmat yang luar biasa tetap kita syukuri dalam kondisi apapun. Sebagaimana dikatakan, wa ma an'amallahu ala abdin afdalum min ayyulhimahu zikrah. Dan tidaklah Allah memberikan nikmat pada seseorang hamba mengungguli nikmat yang lain. Ya, kecuali apa? Yaitu untuk berzikir kepada Allah. Nikmat yang luar biasa adalah nikmat kita masih diberikan kesadaran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling agung daripada semua nikmat, nikmat yang paling hebat dari semua nikmat adalah nikmatnya kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah kita mempelajari ihsan. Walaupun fenomena ketika saya mendapati orang-orang yang diajak untuk belajar ihsan, untuk belajar zikir, untuk talqin zikir, banyak sekali persoalan-persoalan sebagai alasan-alasan orang untuk tidak mau berzikir, tidak mau belajar ihsan, tidak mau belajar tasawuf, tidak mau bertorikoh. Ada orang mengatakan bahwa ngapain saya belajar torikoh, belajar tasawuf, belajar ihsan? Saya kan belum waktunya. Jadi mereka mengatakan saya belum waktunya. Saya masih sibuk. Ada yang mengatakan saya masih kotor, maka saya tidak berani bertasawuf. Justru ketika kotor, justru ketika sibuk, mesti kita belajar tasawuf. Sampai kapan kita punya waktu luang untuk mempelajari tasawuf? Tidak pernah akan ada karena kesibukan kita di dunia ini. Justru dengan kesibukan kita, tidak ada waktu kita, maka keseimbangan menjadi penting. Maka kita belajar tasawuf, kita belajar torikoh, kita belajar zikir. Ada orang yang mengatakan ketika diajak untuk berihsan, berzikir, bertorikoh, talqin zikir, nanti saja kalau usianya sudah 40 tahun, saya kan masih muda. Seolah-olah ketika orang belajar tasawuf, belajar torikoh, mesti tua dulu. Padahal kita tahu kematian itu tidak mengenal usia, apakah tua atau muda. Dan orang belum tentu usianya akan sampai tua. Kalau seandainya kita tahu bahwa usianya tidak akan sampai tua, banyak orang yang seperti itu, maka tidak bisa menjadi jaminan dia akan belajar tasawuf nanti ketika saya sudah tua. Nah, inilah mindset, pola pikir, belief yang ada di sekeliling kita ketika orang diajak berzikir kepada Allah, diajak berihsan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya nanti dululah belajar toriko, belajar zikir, saya mau sempurna dulu syariatnya. Padahal kata Abah, kita sudah sempurna syariatnya. Kita sudah belajar wudhu, kita sudah syariat, sudah fikih. Kita belajar tata sholat. Sampai kapanpun tidak pernah akan sempurna. Justru kita bareng-bareng iman, Islam, ihsan. Syariatnya kita pelajari. Demikian juga kita mempelajari ilmu hakikatnya atau torikohnya. Jadi ada orang demikian, saya belum sempurna fikihnya. Padahal kesempurnaan fikih itu seiring berkembang, tidak ada orang yang langsung sempurna baru akhirnya belajar tasawuf. Jadi seolah-olah tahapan syariat dulu baru mempelajari torikoh. Ini mesti berbarengan. Nah, itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat fenomena orang ketika diajak untuk berzikir. Fenomena seseorang ketika diajak untuk melakukan ihsan, melakukan talqin zikir. Atau mungkin di antara Bapak Ibu kita juga sama dulu.
ketika belum diberikan kesadaran oleh Allah untuk berzikir, mungkin di antara kita pun punya pemahaman-pemahaman seperti itu ketika orang bertorikoh. Nah, maka bersyukurlah Bapak Ibu, kita ini semua sudah diberi kesadaran untuk berzikir kepada Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat seimbang mengajarkan kepada para sahabatnya, mengajarkan kepada umatnya. Yang pertama taklim, yang kedua talqin. Taklim adalah semua ilmu yang Rasulullah miliki diajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Semua ilmu. Ilmu fikihnya, ilmu berdagangnya, ilmu siasahnya, ilmu alamnya, semua ilmu Rasulullah ajarkan. Semua wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah yang menjadikan taklim diajarkan kepada semua umat Rasulullah SAW. Yang kedua ada talqin. Inilah yang diajarkan Rasulullah. Talqin ini apa? Menanam, menyimpan la ilaha illallah. Nah, jadi dua-duanya Rasulullah mengajarkan. Yang pertama taklim, semua ilmu diajarkan. Yang kedua adalah talqin, yaitu menanamkan kalimat la ilaha illallah. Afdalum ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, kata Nabi. Kalimat yang utama yang aku ucapkan dan sebelum aku adalah kalimatnya la ilaha illallah. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jelas sekali ayatnya. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, talqin itu adalah apa? Memberikan talqin itu bukan kepada perut kita, kepada dada kita. Talqin itu adalah menanamkan kalimat la ilaha illallah di dalam roh kita. Ditanam la ilaha illallah. Kenapa ditanam roh di dalam roh kita? Kata Abah apa? Agar roh kita tidak bingung. Ketika ada kalimat fa'aina tadhabun, kata Abah ini. Hendak kemana kamu pergi? Ainal mafar. Kemana kamu mencari tempat pelarian? Ketika kiamat nanti, ketika hari akhir nanti. Kalau seandainya belum talqin zikir, maka roh itu menjadi bingung. Ketika ditanya, hendak kemana? Seperti kita keluar rumah, tidak punya tujuan. Tiba-tiba ditanya, mau kemana Ananda? Mau kemana Mas? Mau kemana AA? Kita bingung karena kita tidak punya tujuan. Nah, agar tidak bingung, ada guide, ada petunjuk. Nah, talqin zikir inilah agar roh kita tidak bingung. Ketika hari akhir, ainal mafar, kemana pelariannya? Kembali kepada la ilaha illallah. Talqin ini, kata Abah, selanjutnya apa? Agar tidak ada sekarat. Ketika sekarat, kita panen, kata Abah. Kenapa? Karena kolbu kita adalah kolbun salim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta, jabatan, anak, keturunan, semuanya tiada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang di dalamnya tertanam la ilaha illallah. Hati yang sudah ditalqin zikir. Agar apa tadi? Maka sekarat itulah saatnya panen. Kata Abah, orang-orang yang sudah talqin zikir ketika sekarat maka saatnya panen. Kenapa? Karena sudah menanam sebelum sekarat. Yaitu sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kapanpun, dimanapun, setiap ada sholat. Kita berzikir kepada Allah, kita sedang menanam. Kata Abah, mencangkul terus, menanam terus. Nanti lama-lama panen. Ketika sekarat nanti, maka disitulah kita panen, kata Abah. Kemudian juga apa dengan talqin? Kata Abah, kita bisa mudik. Mudik di sini, kata Abah, bukan pulang, tapi dipulangkan, kata Abah. Diantar. Mati di sini bukan balik, tapi dibalikan. Diantar oleh Syekh Mursyid. Kenapa? Karena di dalam diri orang yang sudah talqin zikir adalah la ilaha illallah. Nah, inilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, keutamaan-keutamaan orang belajar ihsan. Nah, pola berpikir seperti ini,
yang diajarkan Abah kepada kita semua menjadikan kita sadar. Ternyata kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang berkepanjangan ketika orang diajak berzikir, diajak berihsan, diajak bertasawuf, diajak berthariqah, dia tidak mau. Padahal disinilah, sebagaimana telah kita jelaskan, bahwa di situ ada taklim dan talqin. Itulah Rasulullah ajarkan kepada umatnya, kepada sahabatnya. Demikian guru kita pengarsa Abah melanjutkan sebagai warasatul anbiya, mengajarkan semua taklimnya dan juga mengajarkan talqin, menanam, menyimpan kalimat la ilaha illallah. Maka indah thariqah ini, maka indah tasawuf ini, maka indah ihsan ini ketika dijabarkan seperti ini. Dan jarang sekali, dan memang kita tidak menemukan penjabaran-penjabaran dari Abah hakikat daripada talqin. Abah sering mengatakan bahwa talqin ini jalan khusus, rutenya khusus, kendaraannya khusus, tidak umum. Jalannya juga jalan yang khusus, jarang dilalui oleh orang lain, jarang orang punyai. Itulah talqin zikir. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, itulah makna daripada kebersyukuran kita. Tidak ada nikmat yang paling agung adalah nikmat ketika kita mendapatkan nikmat berzikir kepada Allah. Banyak orang-orang, kata Abah, walaupun pesantren bertahun-tahun, walaupun santrinya ribuan, walaupun gelar profesornya banyak sekali, tapi kalau seandainya dia belum berzikir, inilah nikmat yang tidak diberikan oleh Allah yang paling agung. Nah, maka kita bersyukur disitulah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Abah, asyakur itu adalah orang yang berzikir. Jadi Abah mengatakan di dalam manakib bahwa asyakur di sini adalah orang yang berzikir. Karena asyakur di sini lebih tinggi daripada syukur. Kalau syukur dikasih sesuatu, syukur terima kasih. Kalau syakur dikasih terima kasih, tidak dikasih juga terima kasih. Bahkan lebih agung, Abah menjelaskan asyakur di sini adalah orang yang telah mendapat talqin zikir, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk daripada bagaimana kita berihsan, Bapak Ibu ikhwan akhwat. Bentuk daripada cintaan kita kepada apa? Kepada zikir. Karena diancam kalau orang yang benci kepada zikir, orang-orang yang tidak suka dengan zikir, orang-orang yang tidak suka dengan peringatan Allah, maka diancam apa? Kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang mengabaikan, melalaikan, berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka baginya apa? Yaitu kehidupan yang sempit. Bisa jadi sempit di sini bukan berarti rumah, mungkin rumahnya besar, mungkin hartanya banyak, tetapi di situ dadanya tidak jembar, pola pikirnya, pola sikapnya dan sebagainya. Nah, maka kita semua ikhwan akhwat bersyukur kepada Allah bahwa kita semua telah berihsan. Sama-sama kita istiqomahkan Islam kita, iman kita, ihsan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk kita semua, khusus pemangku manakib Kiai Haji Profesor Ahmad Hidayat. Kita doakan beliau senantiasa istiqomah, sehat lahir dan batin, dan untuk kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.